mengambil ilmu ya. Iya, di pagi hari ini perkenalan dulu tapinya ya. Tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu. Saya Kavita Anggraini dan saya di sini akan menemani teman-teman dan juga nanti ya narasumber kita untuk membawakan sebuah topik yang tentunya menarik gitu ya. Nah, memang kalau di sosial media kita kemarin-kemarin seru ya, terutama ibu-ibu nih kayaknya lagi pada deg-degan banyak isu-isu baru berhubungan sama obat gitu ya, obat-obat kimia dan dampaknya terhadap anak-anak gitu. Semoga semuanya di sini sehat-sehat tentunya ya, dan anak-anak juga sehat-sehat. Dan kalau saya sih jadi berpikir ya teman-teman ya bahwa wah kayaknya kesehatan ilmu penyakit juga makin macem-macem gitu ya. Artinya kita sebagai ibu juga harus semakin memperbanyak ilmu. Alhamdulillah ya, di komunitas kita nih di sini kita selalu senantiasa rutin gitu ya untuk mengedukasi para member-membernya ya. Welcome to HDI Family. Nah, sebelum nanti kita mulai masuk ke topiknya nih Bapak Ibu, teman-teman, izinkan dulu ya, saya boleh untuk sedikit recognize sebuah perusahaan yang sudah mensponsor kita di pagi hari ini. Ngomong-ngomong dari tadi saya ngomongnya pagi-pagi mulu ya, padahal sekarang udah malam ya. Ya memang kalau di komunitas kita, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kita walaupun mau pagi, mau siang, mau sore, kita tetap ya mengucapkan selamat pagi supaya kita terus terbawa semangat pagi harinya, gitu ya. Oke, welcome to HDI Family semuanya, welcome di keluarga besar kita di HDI ini. HDI itu apa sih? Nah, HDI ini bukanlah sebuah perusahaan yang baru gitu, bukan ya, rekan-rekan ya, tapi ini perusahaan yang hampir 30 tahun ada di Indonesia, gitu ya. Berawal di tahun 1986, HDI ini berdiri di Singapura dan kini melebarkan sayapnya hingga ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Dan kita beruntung di sini juga ya, karena di Indonesia ini ternyata HDI ini pesat sekali gitu ya perkembangannya ya. Bisa dilihat nih ada gedung kantor pusat HD Indonesia itu di HDI Hive Menteng di Jakarta Pusat di Jalan Probolinggo ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang lewat sana bisa lihat ada gedung yang tingginya 9 lantai dengan bentuk seperti sarang lebah ya. Itu adalah kantor pusat kita gitu ya. Nah, jadi HDI ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang fokusnya pada produk perlebahan. Makanya kantornya juga bentuknya sarang lebah gitu ya. Ada di 6 negara lebih, sementara di Indonesia ini ada 160 lebih kantor cabang dan juga ada 2,5 juta total membernya ya. Bagaimana dengan sertifikasinya nih? Kavita gitu ya, bagaimana dengan sertifikasinya mengenai perusahaan ini? Tenang aja, Bapak Ibu, di sini semuanya sudah lengkap gitu ya, dari mulai sertifikasi halal, produk-produknya gitu, produk-produk kita, alhamdulillah sudah tersertifikasi halal dari 3 negara ya, jadi nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari Amerika dan juga dari New Zealand, jadi halal di 3 negara ya. Kemudian juga ada sertifikasi Badan POM-nya, ya sudah ada izin edarnya aman gitu ya. Kemudian juga kita tergabung dalam APLI secara bisnis ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, sudah termasuk di situ, merupakan satu-satunya asosiasi penjualan langsung juga yang tergabung di Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Jadi cuma satu ya, asosiasi yang tergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Dunia, yaitu di APLI, bukan yang lain, gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah per akhir tahun 2021 kemarin ya, secara bisnis gitu ya, kita network marketing, ini sudah termasuk bisnisnya nih secara bisnis gitu ya, termasuk halal secara syariah lewat Dewan Syariah Nasional MUI gitu ya. Jadi kita tuh ada dalam pantauan, ada dalam pengawasan. Nah, untuk kita yang muslim tentunya sangat terbantu ya untuk menjalankan bisnisnya, jadinya semakin tenang gitu ya. Kemudian juga nih ada buku yang warnanya merah di sebelah kanan ya, Bapak Ibu ya. Ini apa? Ini adalah buku MIMS. Nah, kalau misalnya punya teman-teman medis gitu ya, nanti boleh ditanya, buku MIMS ini apa sih? Nah, ini adalah satu buku pegangan untuk rekan-rekan dokter gitu ya, kalau mau memberikan resep kepada pasiennya. Jadi harus ada di MIMS si brandnya gitu ya.
berhubungan juga dengan isu kemarin nih ya. Nah, kita harus rajin juga ngecek mungkin ya MIMS ya, jangan asal-asalan pakai obat lagi gitu ya. Nah, alhamdulillahnya produk kita walaupun masuknya produk herbal, tapi ada juga di MIMS ya, sudah masuk ke dalam MIMS. Jadi artinya apa? Produk kita secara science juga sudah diakui, penelitiannya banyak dan bisa diakses oleh semua orang, gitu ya, aman secara medis, halal juga, ya. Nah ini bagaimana dengan nih di sebelah kiri bawah ada ya, dapat berbagai award. Nah ini untuk produk-produk kita yang skincare-nya juga sudah termasuk sudah mendapatkan banyak penghargaan dari majalah yang bergengsi di Singapura sana, gitu ya. Jadi aman, oke. Nah itu tadi sedikit perkenalannya ya secara singkat ya Bapak Ibu. Nah sebentar lagi, nah kita akan segera memperkenalkan ya narasumber kita. Tapi sebelumnya topiknya dulu ya. Nah siapa nih di sini mungkin ada yang suka sakit perut gitu ya? Di sebelah kanan terus hilang timbul. Ada nggak? Coba mungkin bisa ngobrol di kolom chat gitu ya. Mungkin ada yang punya gejala yang sama atau mungkin anggota keluarga kita juga ada yang mengeluh gitu ya. Seperti itu gitu ya, punya gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi gitu kan. Nah, jangan-jangan gitu ya, ini adalah batu empedu. Nah, tapi untuk lebih lengkapnya gitu ya, wah, ada Fikri. Kerasanya sama seperti yang saya sebut tadi dan lagi di rumah sakit, semoga lekas sembuh tentunya ya Fikri ya. Nanti kita langsung sambil ngobrol sama Dokter Vina Dwitia ya. SPB MKes, coba kita cek dulu. Kita kenalan dulu deh. Siapa sih sosok Dokter Vina Dwitia yang cantik jelita ini dan kesibukannya luar biasa banyak ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah Dokter Vina dengan tampilan profilnya di sini ada ya, dengan fotonya yang cukup jelas dan cantik jelita ini ya. Tempat tanggal lahir Bandung 24 Januari 1983, ibu dari 3 anak, 2 putra dan 1 putri, SD sampai SMA-nya di Bandung ya, sama nih kayak saya dari Bandung juga. Kemudian juga S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lanjut S2 di Magister Kesehatan Bidang Kajian Mikrobiologi dan Parasitologi FK Unpad, dan lanjut lagi di program pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah FK Unpad. Ya, jadi SPB itu spesialis bedah ya, Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kegiatan beliau adalah sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Angkatan Darat Dustira ya di Cimahi, tetangga saya nih ya. Kemudian juga di Rumah Sakit Baros masih di Cimahi juga gitu ya, dan juga jadi dokter bedah, jadi dosen juga masih ngajar gitu kan ya di Fakultas Kedokteran Unjani sebagai dosen, kemudian juga menjabat wakil kepala Departemen Ilmu Bedah FK Unjani ya. Belum cukup, masih juga anggota PABI Jawa Barat, Indonesian General Surgeon Society. Nah, kayaknya kalau dibaca tadi udah cukup sibuk gitu ya, tapi belum selesai ya. Kegiatannya masih ada lagi sebagai pengusaha ya. Jadi beliau ini punya usaha UKM gitu ya di Kamaki Shop, ada usaha Cuanki Idola juga yang enak banget ya. Udah gitu ada juga mie ayam jamur idola. Wah, luar biasa. Belum beres, masih ada satu lagi ya. Masih juga aktif tentunya di HDI dan sekarang berhasil mencapai posisi Star Diamond Leader. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali sosok yang satu ini. Oke, kita langsung aja panggil Dokter Vina. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Kavita yang cantik juga pada pagi hari ini. Terima kasih sudah diperkenalkan dengan baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan sehat. Pada pagi hari ini saya akan mencoba memberikan informasi mengenai batu empedu nih. Ini adalah perdana nih saya memberikan sesi di HEG ya. Mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik ya dan informasinya bisa tepat. Ya, saya mulai aja ya. Apa suara saya sudah jelas? Jelas, Dok. Saya mau nambahin satu boleh ya, Dok ya? Sebelum kita mulai, nanti mungkin ada yang punya pertanyaan, boleh langsung aja ditulis di kolom chat ya, untuk nanti dijawab sama Dokter Vina di akhir acara kita. Oke? Oke, silakan, Dok. Oke, saya mulai ya.
Nah, sebelum kita masuk ke topik batu empedu, kita harus tahu dulu nih, karena kita ngomongin batu empedu, berarti kan batu di dalam kantung empedu. Mungkin Bapak Ibu di sini, rekan-rekan semua sering mendengar kantung empedu, tapi nggak tahu kantung empedu itu apa. Saya jelaskan ya. Kantung empedu itu adalah sebuah organ berongga ya. Artinya dia tuh kalau di dalam tubuh, di dalam di dalam pencernaan kita ada organ padat sama ada organ berongga ya. Kalau organ padat contohnya liver atau misalkan ginjal atau limpa. Nah, kalau organ berongga itu salah satunya adalah kantung empedu. Bisa dilihat di sini kantung empedu ini letaknya persis di bawah organ hati kita. Ya, dia nyumput di bawah ya, ketutupan. Nah, dia itu berbentuk buah pir ya, persis sekali seperti buah pir, ukurannya kurang lebih kalau normal tuh 7-8 cm. Dan dia fungsinya sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Dan cairan empedu ini sangat berperan penting dalam proses pencernaan. Ya. Nah, fungsi kantung empedu tadi itu adalah menyimpan cairan empedu dan pada akhirnya kalau misalkan cairan empedu sudah masuk ke kantung empedu, di situ dia akan lebih pekat. Jadi cairan empedu yang dihasilkan oleh organ liver kita itu sangat cair. Kalau dia sudah masuk ke kantong empedu, karena dia ada zat-zat yang lain, dia akan menjadi pekat ya di dalamnya. Nah, cairan empedu ini tuh yang tadi saya sudah bilang, itu diproduksi oleh organ liver kita. Nah, kandungannya itu dia adalah pigmen empedu. Ya, makanya warna cairan empedu itu sangat khas sekali, yaitu warnanya adalah kuning kehijauan. Selain itu kandungannya ada garam empedu dan ada kolesterol dan juga ada zat yang namanya lecithin. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar bilirubin ya, bilirubin itu bisa juga kita namakan pigmen empedu ya. Nah, fungsi cairan empedu ini adalah mencerna makanan, terutama makanan yang masuk ke dalam organ pencernaan kita yang berlemak ya. Jadi dia fungsinya itu akan mengemulsi atau menghancurkan dan memecah gumpalan-gumpalan lemak yang segitu banyaknya yang dari besar menjadi lebih kecil. Seperti itu ya. Ini ilustrasi gambaran dari gallbladder atau kantung empedu. Baru tahu juga nih, Dok. Gimana? Baru tahu juga bentuknya seperti tahu itu ya, gitu ya. bentuknya sih cantik banget sebenarnya ya, manis gitu. Cuma kalau misalkan sudah ada batunya dan itu jadi penyakit, jadi gak manis. Jadi kalau misalkan kita sedang makan, lalu kita dalam makanan yang kita makan itu ada lemaknya, itu otomatis akan mengaktifkan hormon. Ya, hormon tersebut akan segera mengirim sinyal kepada kantung empedu untuk mengalirkan cairan empedunya itu untuk masuk ke usus halus gitu ya Kak Vita. Jadi ternyata kantung empedu itu banyak sekali fungsinya. Nah, selain itu, cairan empedu tadi selain fungsinya untuk mengemulsi atau menghancurkan lemak, dia juga membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak. Masih ingat nggak Kak Vita dulu dari zaman SMP SMA, vitamin yang larut dalam lemak vitamin apa gitu? Masih ingat dong ya. Jadi ada vitamin A, B, E, K, benar nggak? 100 buat Lulus ya. Kak Vita. Dan dia juga membantu untuk penyerapan provitamin beta karotin. Ya, saya lanjut slide selanjutnya. Nanti kalau ada kolom pertanyaan silakan ditulis. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik pada pagi hari ini mengenai batu empedu. Ini saya gambarnya, saya ngasihnya ilustrasi. Sebenarnya untuk kasus batu empedu ini saya tuh sehari cukup sering menemukan kasusnya ya, kasus yang saya operasi. Cuma takutnya horor banget gitu kalau saya menampilkan gambar gantung empedu yang asli. Jadi ini adalah kantung empedu ya yang berbentuk seperti buah pir tadi. Ini sudah ada isinya batu. Nah, kalau kita ngomongin kantong empedu itu hanya segini ya, Kak Vita. Nah, kalau batunya masih di dalam kantong empedu, berarti batu kantong empedu. Tapi kalau batunya dia turun sampai akhirnya masuk ke saluran yang seperti sedotan ini, artinya batunya masuk ke saluran empedu. Ya, jadi batu bisa batu kantong empedu dan batu saluran empedu. Karena gejalanya akan sangat berbeda. Nah, batu empedu ini istilahnya kalau dalam kedokteran adalah kolelitiasis, di mana dia adalah gangguan kesehatan di mana terdapat batu, baik itu single atau multiple, yang terdapat dalam kantung empedu. Nah, itu adalah hasil dari endapan cairan empedu yang memadat.
menjadi partikel keras menyerupai potongan batu atau kerikil. Merinding, Dok. Baru gitu aja merinding. Nah, ini lebih merinding lagi kayaknya. Ini adalah foto pasien saya sendiri ya. Tapi ini saya hanya batunya aja yang saya foto. Ini adalah batu terbanyak yang saya temukan dalam satu pasien, Kak Vita. Saking banyaknya saya penasaran, saya pengen hitung, jadi saya bagi-bagi gitu, yang gede-gede, yang kecil-kecil, dan ternyata setelah dihitung ada 640 batu kolesterol dalam satu kantung. Bayang nggak sih? Ada segini banyak batu ya. Dan ini benar-benar real. Ya, ini terjadi pada pasien perempuan waktu itu sekitar 50 tahunan. Nah, penyebab batu empedu ini adalah gangguan metabolisme yang disebabkan karena perubahan susunan cairan empedu. Atau yang kedua karena ada gangguan aliran empedu atau istilahnya stasis empedu. Dan yang ketiga adalah penyebabnya apabila adanya infeksi kantung empedu. Ya, lihat nih ya. Jadi ini benar-benar ada ini ya, seperti ini batu yang sebanyak ini ada. Ya, jadi perlu saya tegaskan lagi kalau batu kantung empedu kita bicaranya cuma di kantong ini aja ya, Kaf. Tapi kalau misalkan dia turun sampai ke sini ke seperti sedotan ini namanya udah masuk ke saluran empedu ya. Dan itu gejala dan komplikasinya jauh lebih berat. Oke, habis ini masih ada yang horor nggak, Dok? Enggak ada yang horor. Horornya cuma tadi batu 600 tadi itu lagi. Nanti saya takutnya di-issue sama rekan-rekan di sini. Aduh, ini nggak tepat banget. Ya, tapi kan biar kita juga lebih aware tentunya ya. Ya. Oke, lanjut, Dok. Kenapa saya bilang sangat berbeda gejalanya? Ya, karena kalau batunya masih di kantung empedu nih, Kaf, 50% dari seluruh penderita itu sifatnya asimptomatik loh. Jadi 50% itu tidak ada gejala, jadi nggak disadarin. Jadi saya ini dapat pasien yang dia koinsiden. Jadi ketemunya gara-gara misalkan dia medical check up, mau masuk perusahaan, atau misalkan medical check up serial di perusahaan, atau misalkan dia mau ikut pendidikan ya, kalau pendidikan ada MCU segala macam, ketemu tuh di USG Jedeng gitu kan. Saya nggak ada gejala, Dok, gitu, tapi kan tetap harus dikonsultasikan ke dokter bedah. Ya, jadi 50% itu tanpa gejala. Nah, terus yang tanpa gejala itu pada akhirnya bisa bergejala dan akhirnya kalau dari penelitian 20%-nya akan dioperasi di 5 tahun kemudian. Seperti itu. Nah, kalaupun ada gejala atau ada simptom, gejala yang paling khas adalah nyeri pada perut kanan atas kita, ya. Kan kalau liver di sebelah sini kan, ya di sebelah kanan kita, dan karena diletaknya di bawah dari liver kita, jadi nyerinya di perut kanan atas atau tengah. Karena kalau dia sudah bengkak, dia jadi membesar dan dia bisa ke daerah tengah. Nah, khasnya kalau pada nyeri pada batu di kantung empedu itu adalah nyeri kolik. Ya, apa sih nyeri kolik? Nyeri kolik itu adalah nyeri dia timbul nih, timbul sampai guling-guling gitu ya. Kalau misalkan lagi kumat tuh sampai guling-guling, tapi at the end dia beberapa jam dia pulih. Nah, itu namanya nyeri kolik itu seperti itu. Dan dia khasnya itu nyerinya itu bisa munculnya setelah 30 sampai 60 menit setelah kita makan. Dan kalau misalkan lebih khas lagi nih, nyerinya itu dia karena sistem persarafannya itu sama, dia bisa menembus ke punggung sama ke belikat. Seperti itu. Ya, terus juga ada mual muntah. Mual muntah itu sangat merupakan gejala tersering pada gastrointestinal tract kalau misalkan ada nyeri ya, karena itu rangsangan saraf. Jadi itu sangat lazim gitu terjadi pada nyeri pada daerah perut. Dan yang kelima, ini yang bahaya, kalau sudah ada komplikasi, itu bisa menyebabkan demam. Demamnya juga berat. Artinya kalau misalkan sudah radang, ya radang berat, udah gitu membengkak, itu pasti sudah demam, ya demam tinggi, nyeri hebat. Dan yang bahayanya kalau misalkan dia sudah bengkak, terus akhirnya bocor ya kantong empedunya, terus cairan empedunya keluar tuh dari kantong empedu, akhirnya nyeri seluruh perut. Ya akhirnya udah jadi berat lah infeksinya, bisa jadi sepsis dan bisa jadi kematian ya, ngeri ya. Dan kalau misalkan yang tadi saya bilang kalau batunya turun ke saluran empedu ya, itu dia menyebabkan sumbatan kan. Nah kalau ada sumbatan dari aliran empedu itu dia menyebabkan kuning pada pasien
ya, yaitu contohnya kuning pada mata. Jadi gejala kuning itu yang paling pertama muncul kalau bilirubinnya 2, kan normalnya itu di bawah 2 ya. Kalau 2 aja itu udah mulai kelihatan kuning sedikit pada mata kita. Kalau lebih dari itu 4 bisa kelihatan pada BAK kita ya, air pipis kita. Ya, terus nanti ke kulit, bahkan nanti ke tinja gitu ya. Jadi nggak bisa dianggap sepele nih Kak Vita ya. Jadi kalau menimbulkan komplikasi gejalanya bisa berat bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah untuk cara mendiagnosisnya nggak bisa diraba-raba ya. Jadi tetap harus diperiksa ke dokter yang kompeten. Nggak bisa cuma apa namanya dikira-kira gitu ya. Jadi memang harus secara segala informasi harus kita kumpulkan. Yang pertama dari web penyakit tadi ya, jadi digali lagi dari pasien gejalanya seperti apa ya, lalu gejala klinisnya seperti apa yang dirasai oleh pasien, lalu dokter juga harus memeriksa ya. Jadi seperti ini nih nggak bisa menerka-nerka cuma dari by WhatsApp atau konsultasi online, itu nggak bisa karena harus tetap diperiksa. Lalu kalau misalkan dia sudah bergejala, kita juga harus melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan sudah tidak adanya reaksi infeksi atau inflamasi akibat batu empedu tadi dan juga tidak menyebabkan sumbatan. Ya, kita bisa periksa sel darah putih sama si bilirubin tadi. Dan untuk menegakkan diagnosis juga kita dibantu oleh pemeriksaan penunjang, dalam hal ini gold standarnya adalah ultrasonografi perut ya. Nanti kelihatan kantung empedunya, syukur-syukur bisa terlihat dengan jelas. Kalau ada batu tuh kelihatan ya, nanti bisa diukur sama dokter radiologinya ukurannya berapa gitu ya Kak ya. Oke, berarti Dok kalau misalnya nih belum ada gejala sampai yang parah, berarti kita harus rajin ini ya check up gitu ya. Ya sebenarnya kalau tidak ada gejala kan memang sudah selazimnya kita medical check up kalau di bawah 30 tahun 1 tahun sekali lah ya, 30 sampai 40 tahun 6 bulan sekali, lab dan segala macamnya gitu. Baiklah. Ya nggak harus tiap bulan juga gitu ya, kecuali ada gejala. Oke, kita masuk ke jenis batu nih Kaf. Jadi untuk batu empedu ini tuh ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah apa namanya? Batu kolesterol. Ya, batu kolesterol ini yang tadi saya tunjukin, yang tadi saya nemuin pasien ada 600 warnanya itu khasnya itu dia kuning kehijauan ya. Dan ini merupakan batu yang paling sering ditemukan dari seluruh kasus. Gitu. Dia mengandung lebih dari 1% kolesterol dan ini terbentuk karena kelebihan kolesterol dari kolesterol yang masuk. Seperti itu. Gara-gara kolesterolnya itu masuknya kelebihan dibandingkan dengan jumlah cairan empedu yang harusnya dia tuh ngebantu gitu ya buat mengemulsi si lemak itu, akhirnya nggak mampu gitu cairan empedu itu untuk mengemulsi, akhirnya dia jadinya supersaturasi, mengendap. Awalnya jadi kristal, akhirnya jadi batu. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah batu pigmen. Nah, batu pigmen ini warnanya berbeda. Dia warnanya itu lebih gelap, ya, hitam kecoklatan. Nah, ini seringnya tidak selalu akibat dari kolesterol, lebih seringnya karena ada proses infeksi, misalkan ya. Jadi terbentuk karena saluran empedu dalam kantung empedu yang terinfeksi, dan dia juga akibat dari pelepasan bilirubin yang berlebih gitu. Misalkan ada kelainan dari sistem livernya gitu ya, sistem hepatobiliarnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah batu campuran. Jadi campur-campur aja gitu, ada batu campuran antara kolesterol dan pigmen. Ya, ini juga sering ditemukan dan dia mengandung 20 sampai 50% dari kolesterol. Ya. Nah, sekarang kita masuk faktor resiko nih, Kak. Ya. Sebenarnya ini boleh di screenshot ya sama teman-teman ya di sini ya. Ya, saya sebagai wanita tuh agak sedih sih karena di semua textbook gitu kalau kita bicara ngomongin faktor resiko dari batu empedu itu pasti 4F ya. Yang utama itu 4F, female Kak, sedihnya female. Karena memang benar 80% kasus batu empedu itu terjadi pada perempuan. Ya. Yang kedua, usia 40 tahun ke atas. Ya, memang batu empedu ini insidensinya akan meningkat seiring dengan meningkatnya usia.
Lalu yang ketiga fat, ya, artinya obesitas, dan yang keempat subur. Jadi sering banget saya nemuin kasus pada ibu-ibu 40-an dan dia memang fertil gitu, anaknya banyak gitu, seperti itu ya. Jadi estrogennya tuh banyak gitu, bagus seperti itu ya, karena estrogen tinggi itu berpengaruh sama produksi kolesterol ya, karena dia merubah kolekokalsiferol menjadi kolesterol gitu. Tapi ada faktor resiko, tapi bukan berarti laki-laki nggak bisa ya Kak ya, karena banyak juga gitu yang laki-laki juga ada, tapi memang nggak sebanyak perempuan. Saya sebutkan di sini faktor resiko lain ya, selain yang tadi 4F tadi. Jadi siapapun itu bisa lah. Jadi peningkatan usia yang tadi saya bilang, obesitas. Nah, terus ini juga harus hati-hati. Penurunan berat badan yang terlalu cepat. Gitu. Ya, itu sangat tidak baik. Bisa mengganggu metabolisme dari cairan empedu tersebut sehingga terjadi batu empedu. Terus genetik ya, penyakit itu genetik. Lalu diabetes mellitus, terus penggunaan obat yang mengandung estrogen, tapi dalam jangka waktu lama ya, maksudnya bukan yang cuma setahun 2 tahun gitu. Lalu ini diet pola makan yang tidak sehat ya, makan tinggi lemak, rendah serat, terus kurang olahraga atau aktivitas, mager banget di rumah nih, siapa nih yang sering mager aja di rumah malas bergerak, harus hati-hati ya. Lalu selain itu juga ada penyakit lain yang mungkin bisa menyebabkan batu pigmen ya. Contohnya anemia sickle cell, terus ada juga penyakit sirosis hati kalau mungkin pernah dengar ya. Jadi tidak selalu karena kolesterol. Nah, untuk penanganannya itu kita bagi dua ya, Kaf. Ada yang tindakan non bedah sama tindakan bedah. Gitu. Nah, memang kan tadi saya bilang 50% pasien itu kan tanpa gejala. Ya, kalau tidak tanpa gejala tetap kita kan evaluasi lagi ya, pemeriksaan ini itu. Tapi kita harus benar-benar mencermati nih, kira-kira kalau pasien ini tidak dioperasi, apakah ada komplikasi yang kemudian akan terjadi pada pasien ini. Jadi benar-benar difikirkan benar. Walaupun tindakan non bedah itu pada batu empedu yang tidak bergejala, gitu ya. Tapi kita harus pikirkan karena kita harus mempertimbangkan dengan cermat terkait dengan komorbid. Misalkan pasien itu ada DM, lebih baik diambil gitu loh, walaupun nggak gejala, karena akan memperberat kita, one day itu bisa lebih berat. Atau misalkan ukuran batu, ya ukuran batu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan di buku textbook, walaupun nggak bergejala itu ada baseline-nya, kurang lebih 0,8 cm sampai 1 cm itu borderline gitu. Di atas itu walaupun nggak ada gejala dioperasi gitu loh Kak ya, tapi ya itu tergantung pertimbangan lah ya. Terus kita juga harus mempertimbangkan kondisi dari kantung empedu si pasien tersebut sama keadaan klinis pasien gitu ya. Jadi benar-benar sangat dipertimbangkan lah, baik kita memilih non bedah dan bedah. Nah, kalaupun non bedah, apa sih yang bisa dilakukan? Ya obat-obatan simptomatik ya, karena ini agak sedikit berbeda dengan batu, misalkan batu ginjal gitu, yang bisa dilakukan terapi getar gitu ya, seperti ESWL gitu, lithotripsy itu. Kalau ini agak kurang responsif sama itu. Terus udah gitu kalau untuk obat-obat peluruh dari batu sendiri itu sangat bergantung dari jenis batunya apa gitu. Jadi paling yang bisa kita berikan adalah obat-obat simptomatik untuk mengurangi gejala. Walaupun tetap dikasih sih obat-obat untuk peluruh batu itu ya, tapi walaupun responnya agak lebih lambat dan memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk tindakan bedah, jadi kalau misalkan seseorang dengan kandidat pengangkatan batu empedu itu yang diangkat bukan cuma batunya aja, Kak. Jadi dicari kantung empedu, dibuka, diambil batunya, ditutup lagi, tidak seperti itu. Tetapi mau tidak mau harus diangkat beserta kantung empedunya. Nah, untuk standarnya sekarang untuk pengangkatan kantung empedu adalah yang minimal invasif, jadi dengan sayatan yang lebih kecil namanya laparoskopik cholecystectomy, tetapi juga masih bisa dengan yang open cholecystectomy. Gitu ya, Kak ya, cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang komplikasi ya, jadi kita nggak bisa ya kalau misalkan masih tanpa gejala memang kita perlu observasi lah ya, nggak selalu tidak semua pasien kantung empedu itu harus dioperasi. Kita banyak kriteria-kriteria yang harus kita pikirkan. Tetapi kalau misalkan yang tadi saya bilang, kira-kira kalau nggak dioperasi mungkin nggak menimbulkan gejala.
lebih berat dan segala macamnya, karena bisa menimbulkan komplikasi. Ya, komplikasi yang utama kalau pada batu kantung empedu nih ya, kita bicara pada kantung empedunya sendiri, itu dia bisa meradang ya, meradang, membengkak. Lama-lama kalau udah membengkak itu dindingnya tebal, lalu itu dipenuhi karena dia apa namanya, aliran di dalamnya itu nggak lancar ya, mungkin batunya udah mulai ngalangin aliran empedu untuk keluar ke bawah, itu akhirnya bakteri-bakteri itu banyak di situ ya, akhirnya bisa menyebabkan infeksi dari kantung empedu atau istilahnya kolesistitis. Nah, kalau dibiarin ya, nggak diobatin ya, nggak datang ke rumah sakit, itu lama-lama bisa bocor dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau bocor, kantung empedu yang tadi banyak bakteri itu kontaminasi ke dalam perut, kalau terlambat ya tentunya fatal dan bisa menyebabkan kematian. Ya. Terus yang kedua itu kalau batunya dia turun masuk ke saluran yang tadi seperti sedotan tadi. Ya, itu pertama pasti gejala yang akan menyebabkan pasiennya itu jaundice atau kuning ya atau ikterik. Kalau sumbatannya makin parah, bakteri itu pasti akan makin banyak tumbuh dan berkembang, lama-lama bisa infeksinya makin berat. Infeksinya bukan cuma di kantung empedu doang, tapi di saluran semua biliary tract-nya ya, namanya kolonitis dan itu lebih berbahaya banget dan bisa menyebabkan kematian ya. Kalau ini angka-angka di sini adalah tergantung batunya itu di mana ya. Ini nama-nama komplikasi yang bisa terjadi dari batu ya, kalau batunya nyampe mana gitu. Tapi kalau udah sampai parah, Dok, pasti udah kerasa ya secara fisik gitu ya? Ya pasti sudah terasa, pasti sudah terasa. Kalau batunya Kelihatan. ngalangi Oke. apa ke buntutnya kantung empedu itu pasti udah mulai bergejala deh. Gitu. Oke, siap. Jadi kita nggak usah khawatir tiba-tiba sampai ke tahap yang parah gitu ya. Pasti ada gejala-gejala yang dirasakan juga ya. Jangan cuek dengan nyeri perut kanan atas gitu. Ini kayaknya mah doang gitu. Harus dievaluasi lebih lanjut gitu. Jangan-jangan bukan gastritis gitu, tapi mungkin batu empedu gitu ya. Oke, siap. Gejala yang frekuentif itu udah kandidat untuk dilakukan tindakan pengangkatan kantung empedu. Nah, mau gimana pun juga yang namanya penyakit lebih baik dicegah ya Kak kan dibanding diobati kan ya, betul nggak sih? Betul banget, setuju sekali. Mau gimana juga lebih baik kita mencegah. Gitu. Pencegahan yang pertama karena kita ini sangat berpengaruh sama apa yang kita makan ya, apa yang kita konsumsi. Yang paling penting adalah diet sehat gitu ya. Karena apa sih? Karena 80% dari komposisi batu itu adalah kolesterol. Gitu, 80% komposisi dari batu empedu adalah kolesterol. Jadi apa yang lo makan ya udah gitu itu bisa terjadi. Nah, kalau kita barbar banget membiasakan makan secara berlebihan makanan yang lemak jenuhnya tinggi, nggak kuat gitu ya. Akhirnya lemak yang masuk tuh nggak seimbang dengan cairan empedu yang harusnya ngebantu ngeemulsi. Akhirnya ya tadi saya bilang ada terjadi supersaturasi, akhirnya jadi kristal, lama-lama jadi batu. Ya, jadi kita harus mengkonsumsi makanan berserat ya dan juga membatasi makanan yang tinggi kolesterol. Terus yang kedua, minum banyak air putih. Ini tuh nggak sekedar cuma slogan, tapi memang penting banget ya kafe yang namanya minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Itu sangat membantu metabolisme dari tubuh kita. Gitu ya, dengan metabolisme kita baik, itu toksin sama racun dalam tubuh kita itu akan keluar kan. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Harus minum air putih ya yang cukup. Ya, kalau zaman sekarang juga udah banyak ini ya dok ya, apa namanya, kita punya tumbler yang besar itu ya. Nah, itu kita bolehlah ikut-ikutan tren itu ya, supaya air putihnya ketakar juga kita udah minum berapa gitu ya. Jadi kehitung banget ya, karena kadang-kadang kalau kita udah kerja kan suka lupa tuh. Oh itu Nah, jadinya kan udah tahu ya, betul bener Kak. Terus yang ketiga adalah berolahraga secara beratur ya. Itu mah udah pasti kenapa yang namanya berolahraga secara teratur itu dia akan meningkatkan imunitas tubuh kita lebih baik ya. Sehingga kita akan apa namanya lebih tidak rentan terhadap penyakit. Terus yang paling penting dengan kita berolahraga secara teratur kan kita akan
membakar kalori dong, ya nggak sih? Membakar kalori penyebab terjadinya obesitas atau kegemukan tadi yang merupakan pemicu dari batu empedu. Gitu. Gimana sih berolahraga secara teratur itu adalah kalau di textbook itu adalah 150 menit dalam 1 minggu. Ya, dibagi aja mau 30 menit per hari, nggak usah sampai 2 jam gitu workout, nggak usah, yang penting sebentar-sebentar tapi rutin gitu, ritmik ya, 150 menit dalam seminggu. Nah, terus yang keempat yang tadi saya bilang, untuk ibu-ibu besti di sini ya, teteh-teteh, kakak-kakak, mbak-mbak, jangan berlebihan menurunkan berat badan terlalu heboh. Karena dengan menurunkan berat badan secara drastis ya, dia itu akan terjadi perubahan keseimbangan dari cairan empedu tadi gitu. Jadi nanti hatinya akan melepaskan kolesterol lebih banyak masuk ke empedu gitu. Jadi itu sangat nggak baik. Jadi bagusnya itu kita itu menurunkan berat badan itu 5-10% dari berat badan setiap minggu. Oh, Misalkan setiap minggu ya. Itu ya catatannya itu ya. Berarti kalau antara 5-10% dari berat badan normal, berat badan kita biasa gitu ya, itu masih oke gitu ya. jangan sampai target gue minggu ini 2 kilo gitu. Jangan deh, jangan kayak gitu ya. Setengah kilo tuh, jadi kalau di itu tuh 2 kilo per bulan gitu loh, Kak. Ya 2 kilo per bulan. Jangan tiap minggu 2 kilo sampai 8 kilo gitu sebulan gitu. Itu sangat tidak bagus gitu dampaknya. Ya, jadi harus 2 kilo per bulan ya, ibu-ibu, besti bukan per minggu. 0,5-1 kilo per minggu lah ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke B-Product, kira-kira ada nggak sih, Kak, B-Product yang membantu untuk mencegah dan mengatasi itu semua deh? Ada nggak, Kak, kira-kira? Kayaknya ada dong ya. Karena kan memang ini produk perlebahan itu memang sudah ribuan tahun gitu ya, terbukti nih khasiatnya. Jadi pastinya kayaknya sih ada deh, Dok. Bersyukur banget gitu, saya udah 1,5 tahun mengkonsumsi B-Product gitu kan, karena kan memang yang namanya kalau suplementasi alami gini kan efeknya jangka panjang, jadi nggak bisa cuma seminggu 2 minggu gitu kan efeknya, jadi terasa banget dong pastinya. Yang pertama adalah madu dong, ya nggak sih? Madu itu sendiri kan tadi sudah dibilang kan faktor resikonya itu adalah obesitas, berarti kita harus mengurangi gula dong, ya nggak sih? Berarti kita harus sangat mengurangi disakarida gitu. Jadi kita harus pilih gula sesuatu yang mengganti gula yang lebih sehat. Dan kita tahu di sini dalam hal ini Clover Honey dia itu kan mempunyai indeks glikemik yang sangat rendah ya. Ya, betul. Udah ada hasil penelitiannya ya? Itu ada penelitiannya juga di Australia kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi itu bisa menekan gitu ya, menekan peningkatan berat badan. Nah, yang terus dari penelitian ternyata madu itu juga membantu meningkatkan kadar lemak baik kita atau high density lipoprotein, dan juga menurunkan kadar trigliserida dan kadar lemak jahat dalam darah. Ya, ada penelitiannya, Kaf. Jadi memang dengan regularly natural honey intake itu benar-benar bisa nurunin tuh signifikan menurunkan pada sekian pasien nih, 370 pasien tuh dilakukan penelitiannya di mana nih, Saudi ya. Ini jadi jurnal di Saudi Medical. Oke, berarti harus rutin ya, bukan efek yang baru sebentar terus langsung udah turun nih kadar lemak jahatnya, nggak gitu ya. Tapi harus rutin dulu gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati pada penderita yang diabetes ya, itu harus dibatasi ya untuk madu. Oke, ada takarannya tertentu ya teman-teman ya kalau penderita diabetes. Ya, terus yang kedua Citosan, Kak Vita atau teman-teman di sini tahu nggak sih kalau di HD itu ada produk ada suplemen yang isinya Citosan? Udah tahu dong aku. Teman-teman juga kayaknya pada tahu ya. Ya, ini nih namanya Trimi ya, Trimi. Nah, ini Trimi ini kan isinya ada vitamin C sama Citosan. Ya, vitamin C itu untuk memaksimalkan kerja dari Citosan. Citosan itu adalah serat alami yang berasal dari krustasea ya, atau kulit hewan laut macam.
Nah, itu dia benar-benar membantu mengikat lemak dalam saluran pencernaan. Dari penelitian yang didapatkan, jurnal yang saya dapat ini dari European Journal, dia itu memang very safe ya, sangat aman untuk menurunkan kolesterol, Kaf. Ya. Oke. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai preventif ya, preventif supaya kita tidak mempunyai hiperkolesterolemi dan juga hipertriglyceridemia. Ya, tapi tetap bukan berarti kita barbar tiap hari makan sate kambing, makan tongseng, makan babat, nggak gitu juga ya. Tapi kalau kita makan jangan lupa trimi dulu ya, Kak. Ya, betul. Harus jadi lebih mindful gitu ya. Sekarang nih mau makan apa nih? Kalau kira-kira ada gorengan gitu ya, Dok ya, atau lemak-lemak yang jahat ya benar ya, lemak jahat lainnya gitu ya. Sate Padang mungkin atau sop iga gitu ya. Nah, itu terimi harus ada di sebelah gitu ya. Saya Harus banget. dimakan di tengah-tengah makan nih. Ya, oke. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah diangkat kantung empedunya, jangan bersedih ya. Karena memang mau gimana pun juga, kalau memang sudah indikasi, memang harus diangkat, ya sudah lah ya diangkat. Ya, tapi bukan berarti dunia sudah berakhir gitu, Kak. Tidak. Karena yang namanya cairan empedu itu tetap, walaupun memang 80% dihasilkan oleh hati gitu ya, dan dia turun di kantung empedu, dihasilkan memang semuanya sama hati. Tapi kalau udah nggak punya kantung empedu, nanti kan dia akan ke usus halus gitu loh. Jadi nanti pengemulsiannya itu akan dibantu di usus halus ya, di duodenum. Jadi nggak usah khawatir. Tapi tetap sih setelah dioperasi memang ada pola hidup yang harus diatur ya, dari cara makannya ya. Jadi kita harus makannya itu sedikit porsinya kecil tapi sering gitu. Terus kita harus memilih makanan yang bertekstur lembut dulu untuk di awal sih, bukan selamanya gitu makan bubur, tidak. Lalu kita harus sangat menghindari makanan tinggi lemak ya, boleh sekali-kali. Dan yang paling penting, kalau misalkan kita pasca operasi itu kita untuk serat harus dibatasi dulu, jadi nggak boleh langsung brek nanti, karena biasanya kalau udah habis diangkat kantung empedu itu gejalanya itu kadang-kadang suka ada diare gitu ya, jadi harus dibatasi bertahap gitu deh ya. Wow. Sekian presentasi saya mengenai batu empedu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh loh ya. Oke, ya pertanyaannya udah banyak juga, Dok. Terima kasih banyak ya paparannya yang sangat-sangat membuka pikiran gitu ya. Saya juga banyak yang baru tahu nih beberapa hal juga dan yang pasti jadi merinding ya teman-teman ya, kita lihat si wujud batunya tuh beneran batu ternyata ya. Bukan sekedar istilah tapi memang beneran batu ya. Luar biasa ya. Nah, saya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Nanti kita kasih waktu juga untuk Dokter Vina mau mengkurasi dulu ya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, Bapak Ibu juga. Nah, sambil juga nih saya sedikit, kalau tadi Dokter Vina udah cerita ada 2 produk ya yang cukup bisa membantu juga untuk si batu empedu ini, ada Trimi dan juga ada Clover Honey gitu ya. Dan saya juga bersyukur juga sih, sangat-sangat bersyukur gitu ya, sama nih udah hampir 2 tahun nih mengkonsumsi produk-produk HDI yang basisnya 90% lah dari perlembahan ya, kecuali si Trimi tadi tuh dari chitosan. Nah, sambil juga Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, belum kenal memangnya di HDI ini ada produk apa lagi sih selain Clover Honey, selain Trimi gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini suplemen-suplemen alami kita. Jadi kita bukan obat ya, sekali lagi ya. Kita termasuknya nih kalau di BPOM gitu ya, termasuknya jamu herbal gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ada dari mulai Clover Honey tadi udah disebut, ada juga Propoelix ini untuk antivirusnya ya, Bapak Ibu ya, alami sekali lagi antivirus, anti-inflamasi, anti peradangan. Kemudian untuk yang punya keluhan mungkin dulunya pernah mengalami tumor atau kiste gitu ya, atau ada keturunan gitu ya, penyakit-penyakit seperti tersebut tadi bisa juga mengkonsumsi Propoelix Plus karena ini selain ada propolisnya yang dari propolis ekstrak yang sudah dipilih gitu ya, yang terpilih, juga ada kandungan 3 jamur di dalamnya gitu ya. Terus ada royal jelly juga. Kalau ini adalah salah satu minuman ningrat
Jadi kalau di dunia perlebahan yang minum royal jelly itu hanya ratu lebah nih, dan fungsinya apa kalau kita yang minum? Tentunya ini sangat bagus sekali untuk hormonal kita, terutama perempuan ya. Kemudian juga dia meregenerasi sel, jadi untuk yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu bagus sekali untuk minum royal jelly ini setiap malam gitu ya. Dan juga tadi juga memperbaiki sel dan juga baik sekali untuk memperbaiki saraf gitu ya. Kemudian ada B Ultra untuk yang mau promil nih, untuk para pria-pria, ada juga Prolisnya. Permen, tapi enak sekali untuk melegakan tenggorokan. Kayak kemarin saya sempat COVID ya, Bapak Ibu, teman-teman, sakit tenggorokan tuh, flu ya. Minumnya ada herbal remedy. Nah, kebetulan belum dipajang di sini ya, tapi kita punya produk baru yang baru launching bulan kemarin. Kita punya herbal remedy, itu juga semua herbal ya bahan-bahannya, dan juga ditambah prolis. Itu udah enak banget ya. Nah, selain suplemen tadi yang di atas nih, rak atas, ada rak bawah juga, ada pollen dari Pollenergy. Ada honeybee pollen untuk anak-anaknya, royal jelly tablet juga ada bee propolis, dan masih ada produk-produk bee botanics lainnya juga ya. Jadi produk-produk untuk perawatan tubuh, dari mulai facial wash, ada mouthwash, ada feminine hygiene wash juga ada, sampai body lotion, toothpaste, dan juga aloe propolis cream. Itu krim serbaguna ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu produk-produk yang tadi, nanti teman-teman boleh ikutan nanti training namanya product knowledge ya. Tapi ini ada juga skincare nih, saya mau cerita sedikit ya. Kita juga punya produk skincare ya, Bapak Ibu ya. Ini kita made in Korea. Terus keunggulannya dibandingkan dengan skincare lain apa? Selain made in Korea yang merupakan salah satu produsen terunggul gitu ya, yang memproduksi skincare saat ini di dunia, tentunya Korea kayaknya nomor satu ya. Kemudian skincare kita juga mengandung 6 core antioksidan, yang mungkin kalau skincare di luar sana maksimal 4 lah ya antioksidannya, tapi di kita ada 6 6 core antioksidan, dan juga mengandung good water dari mata air Jeju. Kemudian ada juga B2O-nya, dan juga kita semuanya produknya selain ada perlebahannya juga, ada royal jelly-nya, ada propolisnya, juga dari bahan-bahan sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Ada V-line, ada W-line, yang V-line untuk kulit normal berminyak, kalau W-line untuk kulit normal kering dan juga bisa mencerahkan ya. Kemudian ada juga eye care serumnya. Wah, ini bagus banget ya, mesti dicoba nih ibu-ibu di atas 25 tahun mungkin udah mulai pakai, supaya nanti semakin bertambah usia tapi wajahnya nggak kelihatan sesuai umur gitu ya. Jadi kurut-kurutnya nggak akan kelihatan gitu ya. Kemudian kita juga punya SS Cream. Nah, SS Cream ini adalah Smart Skin Cream yang bisa dibilang krim ajaib gitu ya. Karena dalam satu krim udah ada 4 fungsi, ada foundation, ada skincare-nya, ada SPF-nya udah 50 PA+++. Yang penting banget ya SPF ya, kalau mau keluar rumah, di dalam rumah lagi sering masak, itu kita harus tetap ya pakai sunblock, pakai SPF di dalam rumah pun tetap mesti pakai gitu ya, apalagi sering kena panas. Dan juga mengandung pelembab di dalamnya. Jadi satu krim untuk 4 fungsi ya. Terus ada anti acne yang juga oke banget kalau yang punya anak remaja, ini mesti ada di rumah ya. Terus ada juga flawless finish loose powder, yang ini juga oke banget, mendapatkan banyak sekali review dari majalah-majalah. Tadi saya udah sebut ya di awal. Itu dia tadi. Nah, ini nih kalau pengen tahu lebih banyak mengenai produknya, nanti Bapak Ibu boleh nih beli buku, cari buku namanya Rahasia Kekayaan Alam. Ini adalah buku di dalamnya mengupas mengenai produk-produk perlebahan gitu ya. Jadi clover honey itu fungsinya buat apa secara detail ya. Pollen, kemudian penyakit apa-apa saja nih yang bisa diatasi gitu ya dari produk-produk kita. Dan yang menyusunnya adalah dokter-dokter ya, tim dokter dari HDI. Kemudian juga ada training namanya product knowledge. Nah, nanti bisa dicari, bisa ditanyakan kepada yang mengundang Anda. Kalau udah jadi member, bisa banget ikut training product knowledge. Dan kita juga punya namanya apiterapi atau terapi lebah gitu ya, untuk berbagai penyakit yang mungkin juga bisa dijadikan alternatif nih Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang mau cerita sedikit aja boleh ya mengenai member benefits-nya juga sebelum kita nanti masuk Dokter Vina menjawab pertanyaan ya. Member benefits-nya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu join nih sama kita di HDI ya, banyak sekali keuntungannya. Yang pertama sebagai konsumen, tentunya Bapak Ibu otomatis mendapatkan diskon harga 10-15% dari harga
non-member gitu. Jadi untungnya lebih besar dong jadi member, dapat diskon gitu ya. Tiap bulan, tiap beli gitu kan ya, lebih untung. Kemudian misalnya, saya nggak cuma pengen jadi konsumen aja, pengen jadi seller juga dong, pengen jualin karena ternyata produknya bagus nih, saya pakai sama keluarga gitu kan ya. Nah, sebagai seller juga Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman bisa mendapatkan komisi 10-15% dari harga member ke member baru. Jadi ada kita bisa dapetin cash-nya gitu ya, sebanyak 10-15% itu tadi. Nah, ada lagi, selain jadi seller, kita juga bisa jadi networker ya, Bapak Ibu ya. Nah, networker ini apa? Atau distributor gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya lebih menggiurkan kalau menurut saya gitu ya. Karena kita bisa mendapatkan komisi penjualan 5% dari omset grup. Kebayang kalau kita punya network yang banyak sekali gitu ya. Nah, insya Allah bisa dapat passive income loh. Ya, mungkin ada yang mau juga Bapak Ibu di sini ya. Kemudian selain itu di sini di HDI selain peluang-peluang cuan, kita juga punya program peduli yang juga cukup banyak gitu ya. Jadi kesempatan berbagi untuk anak yang kurang mampu juga banyak gitu di kita. Jadi balance ya. Kita dapat penghasilan, nanti kita kasih lagi gitu ya untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, sekarang tertarik mau jadi member boleh ya. Ada biaya registrasi 50.000 tapi ada yang free juga. Nah, gimana caranya nanti boleh tanya kepada yang mengundang Anda gitu ya. Nah, ini saya mau lihat sedikit, mau memperlihatkan sedikit the power of networking ya, betapa menggiurkannya gitu kalau kita jadi networker seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, seperti saya juga ketika di awal-awal mencoba Clover Honey, wow, ternyata Clover Honey ini beda ya sama madu biasa gitu ya. Saya coba kasih anak saya, ternyata enak. Suami saya juga minum gitu setiap hari, ternyata enak. Jadi saya pengen sharing deh, gitu ya. Pengen sharing sama saudara saya, teman saya, sahabat saya gitu ya. Nah, ternyata di bulan pertama saya sharing-sharing tuh, saya cerita, ada satu orang ya yang mau nih, oh aku mau juga deh gitu ya, mau mengkonsumsi dan juga ingin menjalankan bisnis juga dong, pengen jadi networker juga gitu ya. Oke, jadi di bulan pertama saya punya 2 tim. Nah, di bulan kedua kita sama-sama kerja dan kita ternyata jadi punya 4 tim gitu ya dalam tim kita, 4 orang dalam tim kita. Nanti di bulan ketiga kita punya 8 orang dan di bulan keenam ada 64 orang. Nah, kira-kira kalau 64 orang kita bisa dapat berapa? 64 kali 300 poin dikali Rp3.000 dikali 5%. Ini rumusnya ya kalau di HDI ya, Bapak Ibu ya. Kita dapatnya berapa? 2.880.000. Loh, kok sedikit? Mungkin masih ada yang tanya begitu gitu ya. Nah, tapi memang di sini bukan bisnis yang instan sama seperti tadi gitu ya. Kalau kita konsumsi apa pasti kan ada prosesnya dulu. Apalagi kita mengkonsumsinya herbal, ada prosesnya dulu ya. Tapi kalau kita tetap konsisten berjalan terus, nah nanti di bulan ke-12 nih ya, tim kita bisa mencapai 4.096 orang dan kita bisa mendapatkan 184.320.000. Wow, siapa yang mau juga nih? Saya juga mau soalnya ya. Nah, tapi katakanlah, oke, Kak Vita itu kayaknya terlalu muluk-muluk gitu ya. Oke lah, kita realistis aja gitu ya. 90% gagal deh. Oke, 90% gagal, ternyata kita masih bisa loh dapat 18.432.000. Wow, masih lumayan ya. Dalam jangka waktu setahun kita mengerjakan bisnis gitu ya. 90% gagal masih dapat 18 juta gitu ya. Oke lah ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Oke, member benefits yang lain selain tadi yang sudah disebutkan, kita bisa juga mendapatkan health and beauty consultation for free gitu ya. Dan untuk yang mau menjalankan bisnis, kita ada training and business consultation for free juga. Kalau di luar sana mungkin mau undang mentor bayar, di sini gratis ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan recognition, mendapatkan cash award di luar komisi bulanan. Ada juga free international trip yang kalau tadi ada yang udah ikut dari awal kita ya, sesi kita, udah lihat tuh ada yang naik kapal pesiar seperti di gambar sebelah kanan ini. Ada juga yang nanti bisa dapat trip ke Amerika. Wah, luar biasa ya. Kemudian bisa juga ada kesempatan menjadi stakeholder atau pemegang saham perusahaan dan juga bisa mendapatkan kemungkinan dapetin royalti dari perusahaan. Wah, lengkap ya Bapak Ibu ya. Tapi yang lebih
Oke lagi adalah kalau kita menjadi member HDI, yang pasti kita bisa mendapatkan kesehatan. Itu dulu nomor satu ya, kesehatan dan kesejahteraan keluarga kita dan juga masyarakat. Kita ajak banyak orang untuk sama-sama sehat dan sama-sama sejahtera. Oke banget ya, Bapak Ibu ya, member benefits di HDI ya. Oke, itu tadi. Dan sekarang pengen kita Dokter Vina mungkin udah ya, sudah sudah menyiapkan, memilih maksudnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah banyak ditanyakan juga nih sama Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya. Banyak ya Kak Gimana? pertanyaannya, gue berasa ujian nih jadinya. Susah-susah pertanyaan. Itu ada beberapa saya coba jawab ya. Oke, yang mana dulu nih Dok? Dari siapa nih Dok yang mau dijawab dulu? Saya bacakan pertanyaannya ya. Ini yang sudah saya jawab itu ada apa sih efek samping dari pengangkatan kantong empedu nih ya. Maksudnya ini efek samping tuh. Jadi kalau jadi sebentar Dok, pertanyaannya dulu ya, aku baca ya, boleh ya, supaya teman-teman juga bisa tahu. Sebentar. Dari siapa tadi ya? Oke, aku baca dulu. Ini ya, dari Oke kayaknya ya. Jika kantung empedu diangkat, apakah bisa terbentuk batu lagi? Itu bukan, Dok? bukan, ada yang pertanyaan di atas, tapi pertanyaan hampir sama. Jadinya efek apa sih yang paling berbahaya setelah pengangkatan kantung empedu? Apakah ada sesuatu yang membahayakan? Tadi di beberapa orang ada 2 atau 3 ya. Nih, Ya betul ya, tadi sempat lihat juga. nih, Efeknya apa kalau sudah diangkat ya kantong Ibu empedunya? Junmoy, Ibu Junmoy ya, Dok, kalau kantong Oke. empedu diangkat ada dampaknya pada pencernaan kita, pada tubuh kita. Ya, tapi Boleh. kalau kita bicara operasi itu kan dampaknya ada dampak cepat sama dampak lambat. Maksudnya dampak cepat itu artinya beberapa saat setelah operasi ya. Istilahnya bukan komplikasi ya. Ya bisa terjadi komplikasi tergantung dari kesulitan. Makanya jangan sampai apabila memang sudah diagnosis sebagai batu empedu dan memang harus membutuhkan tindakan itu harus segera dikonsultasikan kepada dokter. Karena kalau misalkan terlambat penanganan, artinya lebih berat, lebih kompleks, itu kan lebih sulit ya tindakannya. Jadi komplikasi pasca operasi itu jauh lebih mungkin terjadi gitu. Tapi kalau misalkan baik-baik saja, yang namanya kita nggak punya kantung empedu, bukan berarti yang tadi saya bilang ya dunia itu sudah berakhir, tidak. Cuma memang untuk di awal pasti agak kaget karena cairan empedu yang dari liver tadi itu turun tuh langsung ke usus halus kan, Kak. Biasanya dia masuk dulu ke kantung empedu, gitu kan. Diem terus, nanti kalau ada makan, baru dia keluar gitu untuk membantu mengemulsi lemak tadi. Jadi makanya tadi saya sudah sempat share di slide terakhir, bagaimana kita menjalani hidup tanpa kantung empedu ya, dengan pola makan. Jadi makan sedikit-sedikit dengan porsi yang kecil, memang harus mengurangi harus mengurangi lemak ya. Terus untuk di awal pasti ada gejala diare, tapi lama-lama yang namanya tubuh kita tuh akan menyesuaikan gitu loh ya. Nanti lama-lama pola makan mengikuti, tubuh akan menyesuaikan, akhirnya akan terbiasa gitu. Pasien-pasien saya sih baik-baik aja gitu pada akhirnya seperti itu Jadi ada ya. penyesuaian ya. Ya, jadi tidak ada masalah. Cuma memang ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan mungkin 1-3 bulan pasca operasi dari apa yang kita masukkan gitu ya. Mungkin cukup. Siap. Terus Oke, pertanyaan berikutnya mungkin ada dari pertanyaan mengenai ukuran ya. Kalau ada tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Ibu Kavi, kalau ukurannya kecil gimana? Oke. Ya. Jadi kalau ada batu empedu satu gitu ya di kantong empedu terlihat gitu dari USG dan tidak bergejala, kita lihat ukurannya. Tadi kan saya sudah bilang ukurannya berapa. Kalau ukurannya masih di bawah 0,8 itu nggak apa-apa, kita biarkan ya 0,6 dan 0,8. Ya syukur-syukur dia keluar dari kantong empedu dan dia turun. Asal tidak melebihi ukuran dari saluran. Tadi ada pertanyaan juga tuh, saluran empedu berapa senti, Dok? Ya,
Ya. Kalau nggak salah ada pertanyaan seperti itu. Betul nggak sih? Iya betul, tadi aku sempat scroll juga. Ini pertanyaannya banyak ternyata ya. Cukup antusias Lumayan. juga. Jadi ukurannya itu 6 mili. Si saluran ya. Ya, 6 mili gitu. Jadi 0,6 cm. Ya, 4 sampai 6 mili. Jadi makanya kalau batu lebih kecil dari situ ya syukur-syukur dia turun lewat situ, ya udah masuk usus halus, ya udah terbuang bersama feses. Tapi kan yang kita takutin kalau misalkan dia turun terus stuck gitu ya. Stuck dan dia akan menyumbat aliran empedu tersebut. Akhirnya akan terjadi stasis dan akhirnya terjadi penyumbatan, pasien jadi kuning dan segala macamnya. Ya. Terus yang paling berbahaya kalau dia nyumbat makin turun ke bawah, nyumbat pankreas. Ya, nyumbat pankreas akhirnya terjadi kuningnya akibat batu pankreas, nanti pankreasnya lama-lama tidak bekerja dengan baik ya, sedangkan fungsi pankreas kan banyak sekali ya buat regulasi darah dan segala macamnya. Kalau pankreas rusak nanti malah komplikasinya malah jadi diabetes gitu, diabetes akibat kerusakan dari pankreas seperti itu ya. Jadi makanya yang tadi saya bilang pemilihan apakah dia non operatif atau operatif sangat pasien dependent gitu. Kita harus berhati-hati untuk menilai kira-kira nih ada comorbid kan nih pasien ini. Ya, gimana sih gejala pasiennya, ukurannya gimana, keadaan kantung empedunya gimana. Tapi jangan khawatir ya, tidak semua kasus batu kantung empedu itu harus dioperasi kok. Gitu. Terus bagaimana kemampuan dari tadi nyebutin nama obat ya, tapi saya nggak nyebutin merek, tapi itu kalau nama kandungannya adalah asam ursodeoksilat gitu ya. Itu dia memang masih rutin dipergunakan, tapi ya itu akan lebih, dia tidak efektif kalau batunya udah besar dan banyak gitu loh, Kak. Jadi itu efektif untuk yang ya masih skala belum terlalu parah ya, gitu skala ya. ringan gitu dan tentunya belum menimbulkan gejala. Karena kalau udah menimbulkan gejala pasti memang sudah terjadi sesuatu pada kantung empedu. Either dia sudah menyebabkan inflamasi udah menyebabkan infeksi pada dinding kantung empedunya atau udah mulai menutup tuh si salurannya gitu kan. Jadi kalau nggak ada gejala boleh kita kasih itu. Ya, kalau gejalanya ringan juga kita masih bisa tunggu dengan pengobatan segala macam dengan pola hidup sehat tadi ya. Jadi kalau batu kecil masih bisa turun lewat usus, jadi hilang bisa ya, jadi nggak perlu khawatir seperti itu. Terus pertanyaannya tadi apalagi ya, ini boleh nggak saya baca nih dok dari Oke, kalau jika kantung empedu diangkat apakah bisa terbentuk batu lagi? Misal di saluran atau organ lain seperti pankreas dan lain sebagainya. hampir tidak, kecuali saat operasi pertama nih Kak. Makanya saya bilang tergantung apa temuan dan kesulitan operasi pertama gitu ya. Jadi saya pernah menemukan kasus di mana kondisinya udah sangat berat gitu ya. Kondisinya sudah sangat berat, bengkak hebat gitu ya si kantung empedunya. Terus kan kalau tadi kita lihat tuh kan bentuknya kan seperti buah pir tuh ya. Saya balik lagi ke ini ya, saya balik lagi ke slide ya. Boleh. Jadi saking bengkaknya itu saya sulit mengidentifikasi mana sih ujungnya gitu loh. Karena sangat berbahaya kalau kita mencederai yang harusnya nggak tercederai gitu loh Kak. Jadi operasi ini tuh tingkat kesulitannya kalau memang kalau sudah kasusnya berat itu tingkat kesulitannya lumayan nih Kak. Karena komplikasinya bisa macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kalau ini kan bentuk yang normal nih. Kalau misalkan dia sudah bengkak banget ya, mengandung nanah, batunya banyak banget, udah diameternya udah sampai 15 cm ya. Ini kita bahkan bisa nggak menemukan si ini. Ya, saking bengkaknya. Ya. Dan ini kan kalau yang namanya pengangkatan kantung empedu itu kan bukan batunya doang. Tapi kan kita mengangkat kantung empedu dan kita diikat. Nah, kita ikatnya itu di sini. Ya. Tangkainya, bukan di saluran ini. Saluran ini tuh nggak boleh diotak-atik.
Oke. Ada rentan bocor segala macam. Nah, kebayang nggak sih kalau kita nih nggak bisa nemuin ini? Takutnya kan kita mencederai ini ya, Kak ya. Nah, jadinya daripada kita mengorbankan mencederai si saluran yang sangat berbahaya ini, disisain si kantong empedunya. Tuh, disisain. Jadi artinya jadi masih ada kantong gitu loh, Kak. Oke. Nah, jadi kantongnya masih kebentuk sekitar seperempat gitu atau setengah ya. Jadi makanya nggak boleh disisakan terlalu banyak. Nah, itu bisa aja kebentuk lagi di situ. Karena kan si aliran empedu yang turun dari liver masuk lagi ke kantong empedu yang sisa tadi itu gitu. Gitu. Jadi Oke, ya, semoga cukup jelas ya tadi ya. Oke, ya. oke. Nah, ini next question boleh ya, Dok? Eh, Pertanyaan berikutnya ini dari Putri Aryaningrum. Bentar. Ini kok scrollingnya hilang. Oke. Kalau sudah ada batu empedu, apakah bisa dibantu dengan produk HDI agar tidak menjalani operasi? Nah, itu kira-kira gimana? sebenarnya bisa saja ya, tapi balik lagi ya, temuannya itu udah seperti apa gitu loh, Kak. Kalau yang tadi saya bilang batunya masih kecil ya, terus udah gitu belum ada inflamasi, itu bisa kita bantu lah ya. Tapi kalau misalkan dia udah benar-benar menyebabkan inflamasi dan nyeri hebat, itu agak sulit karena sulit dipecah ya, karena dia udah benar-benar keras banget, sudah super saturasi ya. Tapi tetap kalau misalkan kita mau bantu dengan trimi, terus udah gitu dengan untuk antiinflamasinya seperti propolis itu tentu bisa ya, karena kan dia akan mengurai radangnya. Tapi kalau benar-benar ngehilangin dengan batu yang sudah banyak, lebih dari satu gitu ya, terus gede-gede itu agak sulit. Ya, jadi tergantung ketemu di awalnya itu seperti apa gitu, Kak. Oke, thank you. Itu ini udah pertanyaan keberapa ya? Keempat ya? Banyak pertanyaannya soalnya. Ini udah 5 deh. Oh, udah 5 ya? Udah. Oke, satu lagi dulu ya, coba ya, boleh ya. Nih dok, jika ada batu empedu dan beberapa kali terasa perih-perih pada perut sebelah kiri, tapi perihnya tidak menetap, apakah termasuk gejala komplikasi di pankreasnya? Apa aja sih tanda komplikasi pada pankreas? Nah, ini jadi di sebelah kiri ya, bukan kanan ya. Kalau tadi kan kata dokter Vina kan di sebelah kanan tuh biasanya gejalanya yang hilang timbul itu. Nah, ini sebelah kiri ini pertanyaannya. Tapi Oke. memang sudah tadi pertanyaan dari Ibu siapa ya? Ibu Kavita. Nah, ini aku ini Apakah memang sudah terdiagnosis nggak sebagai batu empedu? Kalau misalkan kayaknya kalau kayaknya memang belum ya, belum kalau ya. belum jangan dulu menerka-nerka itu adalah batu empedu ya, Bapak Ibu ya. Karena kan kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Harus dipegang sama dokternya, diperiksa. Karena ada pemeriksaan fisik khusus gitu. Selain kita karena mau gimana pun juga diagnosis suatu penyakit itu 70% adalah dari apa yang kita tanyakan sama dari pemeriksaan nih pakai tangan gitu ya, harus dipegang gitu ya. Jadi baru kita bantu dengan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau kiri itu tidak khas untuk suatu penyakit batu empedu, tapi bisa yang lain. Contohnya lambung bisa ya, atau bisa juga usus besar gitu, bisa juga usus halus juga bisa. Ya, kalau untuk pankreas itu nyerinya itu lebih di ulu hati dan di daerah udel ya, Kak. Oke, sekitar situ ya. Iya, dan ada pemeriksaan fisik yang khas gitu pada suatu penyakit pankreas ya, itu harus diperiksa. Terus ada pemeriksaan lab yang harus diperiksa yaitu enzim. Saya nggak bisa bilang ini pasti pankreas, nggak bisa. Harus ada pemeriksaan enzim darah yang harus diperiksa yaitu amilase lipase. Gitu. Jadi memang perlu, saya nggak bisa bilang apa itu mungkin pankreas, nggak tahu juga Bu. Saya belum nggak periksa pasiennya dan nggak diperiksa labnya gitu. Terus ini ada pertanyaan terakhir, batu empedu nggak bisa ditembak atau di laser? Tidak. Jadi ini tidak direkomendasikan buat batu empedu. Tapi kalau untuk batu ginjal iya. Gitu namanya litotripsi. Tidak dipakai untuk di batu empedu. Oke, baiklah. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak ya, cuman sayang sekali waktunya sepertinya juga sudah habis ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, boleh DM ya, Dok? Boleh nggak, Dok? Boleh silakan. Oke, siap. Jadi cari Instagramnya dokter @Vina Duitya ya.
boleh nanti langsung DM aja gitu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung japri aja. Terima kasih juga untuk Dokvin. Nah, ini ya khusus untuk si medisnya itu tadi ya. Makasih atas antusiasmenya ya, Bapak Ibu ya. Dan sebetulnya ini seru banget gitu ya. Apa namanya malam hari ini dan juga kita hampir tiap minggu nih kita nih di HDI kita punya HEG namanya ya Heroes Enterpriser Gathering gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol berbagai isu mengenai kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, siap-siap juga di hari Rabu 26 Oktober nih ya. Bapak Ibu mungkin bisa ditulis di schedule-nya gitu di agendanya atau mungkin mau kasih tahu nih siapa nih yang kira-kira perlu ilmunya ya siap mengasihi. Nah, nanti akan ada Dokter Parama Putri dan juga akan di host oleh Devina Mahendriani ya. Jadi boleh dicatat 26 Oktober minggu depan ya, Rabu depan ya, kurang lebihnya. Nah, untuk tahu juga nanti bulan November akan ada program apa aja nanti tentunya tetap update ya di grupnya masing-masing. Boleh juga tanya sama yang sudah mengundang hari ini. Nanti di bulan depan ada jadwal apalagi nih HEG gitu ya. Seneng banget di sini di komunitas HDI kita banyak sekali ilmu-ilmu kesehatan karena memang penyakit itu makin macam-macam gitu ya di luar sana. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dokter Vina Dwitia sudah memberikan ilmunya malam hari ini mengenai Sama-sama. Semoga bisa diterima dengan baik dan cukup jelas ya. Jelas banget nih kayaknya nih ya, banyak juga yang antusias. Semoga cukup jelas juga untuk teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti acara HEG hari ini dari jam 7 tadi ya sampai sekarang udah jam setengah 9 nih dok, nggak kerasa ya. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di HEG berikutnya ya. Selamat pagi semuanya, sehat selalu ya. Selamat pagi semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.